ketat ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Itu juga dilakukan oleh Unisa Yogyakarta. Jadi kami mewajibkan semua orang yang datang ke Unisa itu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Dan Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa mencegah penyebaran virus COVID itu seperti di rumah saja, cuci tangan pakai masker, jaga objek dan tempat-tempat bekerja kita selalu bersih dan sehat. Itu adaptasi kebiasaan baru. Apalagi di Universitas Jakarta, sebenarnya sebelum ada pandemi pun tempat kami itu sudah melakukan kebiasaan itu. Cuman untuk saat ini karena ada pandemi ini jadi semakin diperketat, semakin diberikan himbauan untuk semakin konsisten dan berkomitmen untuk PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan di rumah saja dan sebagainya, itu pakai masker dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Universitas Aisyah Yogyakarta. Dan ini situasi seperti ini memang menjadikan satu pelayanan yang kita lakukan juga berubah, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu juga pastinya merasakan ini perubahan yang sangat drastis ya untuk pelayanan yang kita berikan ke stakeholder kita. Karena dari bekerja offline tiap hari dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu masuk, kemudian tatap muka dengan stakeholder dan sebagainya, langsung tiba-tiba tidak bisa bertatap muka. Nah ini kan suatu hal yang perlu kita adaptasi dalam hal pelayanan di suatu organisasi, dalam hal ini adalah perguruan tinggi. Oke, jadi prinsipnya adalah ketika masa pandemi ini di Universitas Jakarta adalah melakukan adaptasi pelayanan Bapak Ibu semuanya. Pasti ini juga dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga konsisten menempatkan kepuasan stakeholder sebagai prioritas. Itu. Kemudian memberikan pengalaman terbaik terhadap setiap touch point saat berinteraksi. Jadi harapannya adanya pandemi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk memberikan pelayanan terbaik sehingga tercapai great customer experience. Jadi customer atau stakeholder yang datang ke Unisa itu mendapatkan pengalaman terbaik meskipun datang hanya melalui digital, melalui medsos, website dan sebagainya, tapi mereka merasa senang berinteraksi dengan Universitas Jakarta. Jadi harapannya seperti itu, Bapak Ibu. Baik. Kemudian untuk menanggapi adanya pandemi ini, rektor kami mengeluarkan beberapa kebijakan dalam upaya pencegahan COVID-19, dimulai dari surat edaran yang pertama, yaitu tentang kewaspadaan penyebaran COVID di bulan Maret tahun lalu. Kemudian keluar kebijakan berikutnya, sehingga terakhir adalah kebijakan yang terbaru, yaitu update tentang kegiatan BDR pegawai Universitas Jakarta yang 50% WFO, 50% WFH. Ini juga sangat mempengaruhi kegiatan pelayanan yang kita lakukan di Universitas Yogyakarta. Selain ini sebenarnya masih ada kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh rektor kami, seperti kebijakan mobilitas sivitas akademika, kemudian kebijakan dari perkuliahan daring, kebijakan pemberian bantuan dan sebagainya itu juga sudah dikeluarkan. Jadi prinsipnya adalah adaptasi. Dengan adanya kebijakan-kebijakan itu bagi kami adalah satu guideline atau panduan yang diberikan oleh pimpinan kami untuk satu penyesuaian kerja. Yang kedua adalah dukungan infrastruktur optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dalam ketika kita bekerja di situasi pandemi ini memang harus menyesuaikan diri, harus bekerja dari rumah dan bekerja dari kantor. Awalnya hanya full bekerja dari rumah. Ini juga membuat satu gagap gitu ya. Gimana kita harus memberikan pelayanan ke customer kita, bagaimana caranya. Padahal kita dituntut memberikan informasi yang cepat, apalagi di masa pandemi, orang butuh informasi karena bingung ini situasinya kayak gini, situasinya nggak jelas, terus kemudian minta kejelasan, ini anak saya misalnya wali mahasiswa atau mahasiswa sendiri, ini bagaimana kuliahnya, mau daring atau enggak, atau gimana dan sebagainya. Di awal-awal kan seperti itu. Nah ini kita harus memberikan pelayanan yang yang sesuai dengan situasi saat itu, dan kita juga masih meraba-raba yang paling tepat tuh pelayanan seperti apa waktu itu. Kemudian beranjak hari demi hari dan kita semakin beradaptasi, dan yang selanjutnya adalah dukungan infrastruktur ini yang optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi ini yang membuat kita memperlancar kegiatan pelayanan Unisa terhadap stakeholder-nya.
Kemudian penyesuaian lingkungan kerja yang aman dari penyebaran COVID-19. Ini juga salah satu hal yang kami lakukan di Universitas Aisyah Yogyakarta, sehingga ketika pengaturan jam kerja atau kuliah sudah mulai ada yang online, ada yang offline juga di kampus. Nah, ini penyesuaian lingkungan kerja juga harus diatur. Misalnya dengan penataan tempat duduk di setiap kelas atau tempat kerja, kemudian sanitasi ruangan, kemudian secara berkala juga ada kayak general clean up, dikasih disinfektan dan sebagainya. Itu juga kita lakukan sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder kita. Sehingga harapannya memang kalau datang ke Unisa ataupun berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang Unisa itu aman, selamat gitu loh. Jadi sekarang tuh pikirannya adalah selamat dan nyaman gitu. Itulah yang poin-poin yang kami lakukan di Unisa. Kemudian selanjutnya dilakukan adalah penyederhanaan program prosedur kerja. Jadi SOP itu kan banyak sekali ya Bapak Ibu, di setiap biro, program studi, fakultas itu memiliki beberapa standar operasional prosedur. Nah, ini karena kita shift ke digital, jadi banyak beberapa pemangkasan prosedur. Jadi memang lebih ringkas dan mungkin lebih efektif juga gitu. Oke, ini core value kami Bapak Ibu. Jadi dalam melakukan pelayanan core value yang Unisa Yogyakarta yaitu @prime. @prime itu kepanjangan adalah amanah, profesional, iman, ilmu amal, moral, dan excellent. Jadi harapannya semua pegawai Unisa itu bisa memberikan satu pelayanan yang amanah. Amanah itu jadi percaya, kemudian profesional itu sesuai dengan keahlian, tanggap gitu ya Bapak Ibu. Kemudian iman, ilmu amal didasari dengan keimanan, Islam karena kami memang perguruan tinggi berbasis Islam, sehingga bisa melayani dengan ikhlas. Bekerja itu ibadah, bekerja dari hati gitu. Jadi memang segala sesuatu kalau dilakukan dengan senang hati, dari hati itu akan menjadi lebih menyenangkan. Kemudian moral itu lebih ke attitude, sikap, penampilan dan sebagainya itu juga kita tekankan. Kemudian excellent. Jadi harapannya yang kita berikan kepada stakeholder adalah melebihi ekspektasi dari stakeholder kita. Gitu. Baik Bapak Ibu. Kemudian ini walk-in channel kita. Jadi kalau Unisa Yogyakarta itu kami memiliki layanan garda depan, Bapak Ibu semuanya. Mungkin di semuanya juga memiliki seperti ini ya, layanan garda depan. Itu terdiri dari ada people atau staff. Jadi kalau masuk ke Unisa itu lebih depan itu ada satpam pastinya. Ada satpam, kemudian customer service. Jadi customer service ini juga bermacam ya Bapak Ibu. Kalau di Unisa Jakarta ini ada customer service yang memang dari satpam, kemudian ada juga dari bagian PMB atau admisi itu. Jadi di situ juga ada customer service karena kebanyakan mereka yang datang ke Unisa juga menanyakan tentang penerimaan mahasiswa baru. Kemudian juga ada layanan telepon dan petugas admisi, ada petugas yang melayani pendaftaran, customer service, dan sebagainya. Dan customer service ini kalau sekarang kita juga banyak perubahan juga, jadi tidak hanya customer service yang ada di fisik di Unisa, jadi website, admin medsos, dan kemudian chatbot yang kita punya, hotline itu juga adminnya adalah customer service kita. Nah itu kalau di Unisa, untuk admin medsos itu secara periodik memang ada pertemuan ya Bapak Ibu, kayak kopi darat seperti itu. Jadi nantinya di situ juga diberikan pengertian-pengertian mengenai banyak hal. Kemudian meliputi sikap, skill, dan penampilan Bapak Ibu ketika mereka melayani ke stakeholder kita. Jadi sikapnya, skillnya, penampilannya itu bisa kita lihat ketika mereka tanggapan terhadap
peralatan yang ada di Unisa itu secara periodik juga dibersihkan, disinfektan, kemudian toilet, tempat cuci tangan juga kita memperbanyak sudut-sudut tempat cuci tangan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ke Unisa, jadi program Sehat Unisa ini nyambung yang tadi di depan. Jadi setiap periodik kita mengadakan general clean up, gitu. Jadi karena memang setiap 50% WFO, 50% WFH, jadi memang perlu dibersihkan ya Bapak Ibu, tempat-tempat yang sering dikunjungi, itu sering kita harus disinfektan. Kemudian protokol kesehatan di lingkungan kampus itu juga tetap kita jalankan. Kemudian program rapid test berkala itu untuk pegawai Unisa semuanya ada program rapid, kemudian ada program bantuan vitamin, hand sanitizer, masker, dan juga ada shelter COVID-19 Unisa Yogyakarta. Jadi ini semua merupakan satu pelayanan prima ya untuk stakeholder internal Bapak Ibu. Jadi sebelum kita melayani ke stakeholder eksternal, jadi kita dibikin sehat dulu gitu loh. Dibikin puas dulu, dibikin senang dulu, dibikin sehat. Ya, jadi nanti harapannya adalah bisa memberikan pelayanan yang baik ke stakeholder eksternal. Seperti itu. Seperti shelter COVID-19 Unisa Yogyakarta ini adalah kerjasama kita dengan PKU, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Jadi kita punya asrama karena memang nggak ditempatin lagi, jadi dimanfaatkan untuk sebagai shelter karena memang di mana-mana sudah penuh ya Bapak Ibu. Dan itu juga kebijakan pimpinan juga menyertakan kalau ada pegawai Unisa yang qadarullah kena COVID itu bisa isoman di shelter COVID-19 Unisa gitu. Tapi ya semoga tidak ada ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi itu merupakan satu bentuk pelayanan kepada stakeholder internal juga. Kemudian program layanan informasi. Nah ini informasi ini juga banyak yang dicari ya, baik mahasiswa maupun masyarakat dan dosen maupun tenaga kependidikan. Jadi bagaimana sih kondisi Unisa saat ini atau bagaimana sih kondisi COVID-an kita saat ini, itu kita semua informasi itu ada di update COVID-19 Unisa Yogyakarta.ac.id. Jadi jangan kemana-mana, langsung menuju ke situ. Kalau kita mengarahkan stakeholder kita untuk menuju ke situ tuh biasanya bisa melalui medsos, kemudian silahkan mengunjungi website kami tentang Satgas COVID-19. Di situ banyak informasi, layanan, mungkin kebijakan-kebijakan pimpinan dan sebagainya itu akan bisa didapatkan di situ. Kemudian program layanan informasi lainnya bisa melalui website, medsos, WA Group, dan beberapa webinar, Zoominal, Talkshow sudah banyak kita lakukan karena memang basicnya kita adalah kesehatan. Di Fakultas Ilmu Kesehatan ini juga banyak menyelenggarakan berbagai layanan informasi dalam bidang kesehatan karena pas banget ya di pandemi COVID-19 ini adalah masalah-masalah kesehatan, walaupun tidak hanya kesehatan, ada sosial, ekonomi, dan sebagainya. Kita juga mengadakan itu untuk memberikan literasi kepada stakeholder eksternal. Kemudian ini Bapak Ibu, touch point kita. Jadi kalau di Unisa Yogyakarta itu ada di garda depan seperti yang saya sampaikan tadi, di lobi itu ada tim admisi yang terdiri dari tim pendaftaran dan tim customer service-nya mereka. Kemudian ada hotline, WhatsApp, itu di beberapa biro. Kita juga menyelenggarakan WhatsApp atau hotline yang melalui WhatsApp. Ini merupakan titik-titik touch point kita. Jadi pelanggan ketemu dengan atau stakeholder ketemu dengan kita, penyelenggara layanan gitu. Jadi di titik-titik point ini kita bisa memberikan informasi mengenai produk kita seperti program studi, kemudian mungkin layanan-layanan lainnya, karena di Unisa Yogyakarta juga ada misalnya klinik fisioterapi, kemudian ada juga psikologi, klinik psikologi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan sebagainya. Jadi kita membuat beberapa saluran-saluran yang bisa didapatkan masyarakat agar lebih mudah mengakses Unisa sesuai dengan kebutuhannya. Begitu Bapak Ibu. Jadi di touch point ini, gada-gada depan ini merupakan orang-orang yang memang harus tahan banting ya Bapak Ibu. Jadi
seperti di admisi atau penerimaan mahasiswa baru, di situ kan ketika orang mendaftar kemudian tes dan tidak diterima misalnya, nah itu kemudian komplain dan sebagainya, itu kan merupakan satu hal yang harus kita hadapi dengan empati seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang orang-orang yang memang harus terlatih untuk menghadapi masukan atau input dari masyarakat luar. Kemudian touch point berikutnya adalah di hotline. Nah ini hotline ini memang sebelumnya memang tidak begitu digalakkan di Universitas Jakarta karena pandemi COVID-19 ini. Hotline kita mulai aktif dan di situ juga banyak yang istilahnya bertanya mengenai beberapa hal, kemudian permasalahan, dan itu perlu segera ditanggapi gitu. Kemudian untuk penerimaan mahasiswa baru juga kita mempermudah para stakeholder eksternal, yaitu dengan program-program seperti daftar dari rumah. Jadi kalian di rumah saja, saya yang bekerja, kalian di rumah saja daftar untuk kami gitu. Intinya seperti itu. Jadi mempermudah dari rumah sudah bisa mendaftar di Universitas Jakarta dan juga tesnya juga. Dan di situ juga bisa langsung ketahuan mau diterima di prodi apa. Selain itu juga di PMB itu juga meluncurkan aplikasi PMB yang bisa diakses di Play Store Bapak Ibu. Jadi di situ juga satu platform yang tujuannya adalah mempermudah para generasi muda, generasi milenial yang mau kuliah di Unisa juga gampang mengakses Unisa, informasinya seperti apa, dan di situ juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang mudah diakses. Gitu Bapak Ibu. Jadi nanti ketika ingin mengetahui berapa sih pembiayaan di Unisa, bagaimana sih alur pendaftarannya dan sebagainya, itu bisa diakses di situ. Kemudian juga website Bapak Ibu. Website ini merupakan satu platform di Universitas Jakarta yang paling banyak diakses oleh masyarakat. Survei yang kami lakukan memang paling banyak orang mengetahui informasi mengenai Unisa dari website. Itu, dan di masa pandemi ini semakin meningkat memang untuk akses di website kita. Dari situ nanti ada juga saran dan aduan, nanti Bapak Ibu misalnya ada input atau apapun bisa dimasukkan di situ dan bisa kita tanggapi juga. Kemudian ada juga fasilitas wartel, ini seperti layanan customer service sebenarnya, cuman ini secara periodik dibuka, ini tujuannya hanya untuk penerimaan mahasiswa baru. Jadi modelnya ada line telepon yang bisa dimanfaatkan oleh para peminat mahasiswa, pendaftaran mahasiswa baru, kemudian menanyakan segala sesuatunya melalui platform tersebut. Kemudian program pelayanan yang kami galakkan, yang pertama adalah program pengembangan, development. Jadi saat ini kami memang sedang mengupgrade panduan pelayanan. Jadi memang sedang kami buat lebih lengkap ya Bapak Ibu untuk panduan pelayanan, baik panduan pelayanan di garda depan maupun panduan pelayanan yang dilakukan di beberapa biro. Sebenarnya kalau panduan pelayanan itu sudah ada di SOP masing-masing biro atau prodi atau fakultas yang ada di Universitas Jakarta. Kemudian video standar pelayanan itu juga kita sudah membuat seperti video adaptasi kebiasaan baru atau video mulainya berlakunya kuliah offline, karena di Unisa itu ada Fakultas Ilmu Kesehatan, harus ada praktikum dan itu tidak bisa online, harus praktikum offline. Jadi memang kita memberikan satu guideline dengan membuat satu video yang dimana bisa dilihat nanti ketika mau praktikum apa aja sih yang harus dilakukan. Pertama, misalnya mahasiswa kita fasilitasi untuk rapid test. Jadi biar aman semuanya, kita beri pelayanan mahasiswa untuk rapid test semuanya, kemudian baru melakukan praktikum yang ada di Universitas Jakarta. Kemudian pengembangan selanjutnya adalah script. Script itu adalah kayak greeting, kayak naskah greeting gitu Bapak Ibu. Jadi kita memang biasanya bank itu banyak melakukan ini. Kalau di perguruan tinggi memang kadang kurang serius untuk membahas sampai ke detail-detail. Jadi untuk ini kita mulai mengembangkan. Jadi bagaimana sih menerima telepon yang baik, bagaimana sih menyapa orang ketika ada yang datang dan sebagainya. Kemudian itu nanti menjadi panduan kami dan harapannya nanti bisa dilakukan setiap hari oleh garda depan Universitas Jakarta. Kemudian selanjutnya adalah proses delivery atau training. Jadi memang perlu secara periodik kita ada pelatihan bagaimana menanggapi komplain, handling komplain, kemudian pelatihan ya refreshing lah mengenai bagaimana pelayanan prima sesuai dengan
tupoksi masing-masing. Kemudian ada juga role play dalam kegiatan tersebut untuk mengingatkan kembali kalau misalnya ada tamu datang, itu harus bagaimana, satpam harus membukakan pintu mobil, kemudian mengantarkan kemana dan sebagainya, itu juga kita lakukan. Kemudian ada juga forum komunikasi, rektor menyapa, nah ini juga kita lakukan untuk seluruh sivitas akademika, baik dosen, tendik maupun satpam. Jadi dibagi beberapa segmen begitu Bapak Ibu, jadi nanti ada penguatan dari pimpinan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk stakeholder. Seperti itu. Kemudian untuk monitoring kita juga kerjasama dengan Badan Penjaminan Mutu yang lebih banyak memonitoring bagaimana kepuasan stakeholder terhadap kami. Jadi nanti ada survei kepuasan, pengukuran di tiap-tiap biro kalau di tempat kami Bapak Ibu. Jadi setiap unit, biro, lembaga itu melakukan survei kepuasan masing-masing. Kemudian nanti secara periodik kita laporkan ke Badan Penjaminan Mutu. Kemudian nanti ada rencana tinjauan manajemen dan sebagainya. Nanti akan ada tindak lanjut. Ini kepuasan kita seperti apa, kepuasan stakeholder terhadap unitnya seperti apa, nanti bisa kita rencanakan tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian on-site monitor ini juga belum terlalu formal kita lakukan, Bapak Ibu, sebenarnya penting. Jadi seperti pimpinan, sidak ya gitu ya, sidak atau apa ya istilahnya melihat kinerja dari para biro atau lembaga atau prodi bagaimana memberikan pelayanan kepada stakeholder, ini juga penting dilakukan. Nah itu Bapak Ibu, nah ini ada beberapa standar pelayanan yang banyak berubah di UNISA di kala pandemi COVID, yaitu standar pelayanan penerimaan mahasiswa baru. Itu memang banyak hal yang berubah karena kita memang ada alur online dan alur offline. Jadi ketika ada pendaftar yang datang atau orang yang datang ke UNISA, stakeholder, kemudian mau menuju kemana, ditanyain mau ke admisi misalnya, nanti dari petugas admisi sendiri sudah tidak harus tanya lagi mau apa harusnya, jadi sudah menanyakannya, Mbak, Mas mau daftar prodi apa, seperti itu. Nah kadang ini hal-hal yang semacam ini tuh kadang tidak begitu dipedulikan ya, padahal kalau orang sudah datang ke counter layanan PMB itu harusnya sudah ditanyainnya mendaftar di prodi apa gitu, seperti itu. Dan kemudian alur berikutnya pembayaran dan sebagainya, kalau alur offline memang benar-benar dilakukan di rumah saja bisa. Kemudian kalau alur offline memang kita harus tatap muka dengan para pendaftar, kemudian bisa langsung tes di UNISA juga. Dalam 1 hari ada langsung keluar hasilnya, lulus atau tidak, seperti itu. Kemudian yang banyak berubah juga ada di standar pelayanan laboratorium Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi di Fakultas Ilmu Kesehatan memang perlu pertemuan offline karena ada praktikum. Jadi pelayanan yang kita berikan kepada mahasiswa seperti tadi yang saya sampaikan, kami berikan pelayanan rapid ke seluruh mahasiswa yang mau praktikum. Jadi kami keselamatan itu memang nomor 1. Jadi sehat dulu semuanya baru praktikum, seperti itu. Kemudian tata tertib yang kita sampaikan kepada para mahasiswa yang melakukan praktikum itu juga banyak hal yang berubah ketika offline dan online. Ketika sekarang offline itu memang harus benar-benar melengkapi dirinya dengan APD dan sebagainya, seperti itu. Kemudian ketika mau masuk ke labnya itu juga ada petugas yang mengecek satu-satu sampai mengecek saturasi oksigennya seperti apa dan sebagainya. Itu memang agak detail di praktikum di Universitas Aisyah Jakarta. Itu semua dilakukan semata-mata untuk stakeholder kita bisa aman aman, sehat, dan harapannya kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Mungkin itu Bapak Ibu, jadi COVID-19 memberikan dampak pada setiap aspek kehidupan masyarakat, menimbulkan tantangan dan kesulitan dalam banyak hal. Namun Universitas Jakarta terus bergerak dan berusaha memberikan layanan terbaik kepada stakeholder kami. Keselamatan dan kenyamanan adalah prioritas kami di saat pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sinta sharingnya sangat luar biasa. Jadi ada beberapa poin yang saya tangkap di sini ya. Upaya UNISA dalam melakukan adaptasi di masa COVID diantaranya adalah melakukan adaptasi pelayanan secara internal dan eksternal agar
stakeholder merasa nyaman, kemudian membuka informasi melalui hotline dan melalui media sosial dan website. Dilakukan survei kepuasan di setiap biro. Baik, terima kasih Mbak Sinta sharingnya. Baik, boleh Bapak Ibu untuk melakukan sesi tanya jawab, silakan diketik di chat saja ya. Kemudian kita akan menuju ke Bapak Ahmad Muntaha. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Mbak. Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Nur Afi. Ya, terima kasih Pak Muntaha. Baik, Pak Muntaha ini adalah dosen di Ilmu Komunikasi Stikom Yogyakarta. Beliau saat ini juga masih menjadi mahasiswa doktoral di Ilmu Komunikasi FISIP UNS Surakarta, kemudian dosen luar biasa pada Prodi S1 Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran Yogyakarta, dan dosen luar biasa pada Prodi S1 Ilmu Komunikasi FPSB UII Yogyakarta. Kemudian Bapak juga merupakan konsultan bidang komunikasi dan manajemen. Baik, kepada Pak Muntaha, waktu kami persilahkan. Baik, saya share screen dulu agar nanti kelihatan. Oke. Silakan Bapak. Ya. Apakah kelihatan, Mbak? Sudah terlihat. Sudah terlihat ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama bersyukur pada Allah, yang kedua salawat pada Rasulullah, berikutnya terima kasih waktunya Mbak Nur Afi, juga sharing yang sudah disampaikan oleh Mbak Sinta Maharani dari Unisa. Oke, saya ingin menyampaikan saya kira 5 hal, kira-kira begitu ya, berkaitan dengan namanya adalah service excellent di era COVID-19. Kalau tadi Mbak Sinta sudah menyampaikan hal yang berkaitan dengan katakanlah studi kasus konkret real, saya barangkali nanti bukan Zoom tetapi saya kira agak long shoot gitu ya, agak jauh sedikit. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai dengan pertanyaan sedikit ini. COVID-19 krisis ini sebenarnya berkah atau musibah? Gitu ya. Nah, saya kira ini pertanyaan yang penting untuk disampaikan. Kenapa? Karena sebenarnya banyak sekali krisis ini termasuk COVID-19 itu justru menjadi musibah. Ya kan? Nah, tapi saya kira ada banyak program, banyak lembaga, ya company, ya termasuk negara barangkali begitu ya, yang justru mampu bertahan. Ya, jadi kalau tadi Mbak Sinta menyebut sehat dulu baru kemudian praktikum atau kegiatan yang lain. Nah, kalau company saya kira adalah unggul dulu baru berkembang gitu ya. Nah, unggul dulu baru berkembang ini, mari kita lihat hal yang berkaitan dengan ini. Saya ingin memberi satu contoh agar ini real gitu ya. UII saya kira adalah salah satu contoh yang menarik ya. 2020 UII sama dengan perguruan tinggi swasta yang lain, artinya perguruan tinggi luar negeri gitu ya, yang justru saya kira PMB-nya, penerimaan mahasiswa barunya itu naiknya 50%, sehingga kalau disebut maka total penerimaan mahasiswa baru tahun 2020 UII itu 150%, ya kan? Nah, jadi ini adalah salah satu contoh bahwa sebenarnya pandemi ini adalah berkah. Tentu saja ya kita harus kembali ke yang tadi saya sampaikan bahwa unggul dulu baru bisa berkembang. Unggul dulu baru bisa naik, namanya PMB-nya kan gitu ya. Nah, unggul dulunya saya kira yang barangkali nanti perlu dicari. Bapak Ibu yang saya hormati, ada banyak contoh di sebelah kanan yang saya sampaikan ini. Itu ada sekian banyak lembaga yang mampu bertahan di masa krisis pandemi ini. Oke, salah satu contohnya adalah namanya adalah kopi seliter. Sekarang ini orang minum kopi itu adalah gaya. Gaya minum kopi itu bermacam-macam, tetapi kemudian yang paling penting adalah karena sekarang ini pandemi, maka kopinya ke rumah. Nah, ini contoh yang sudah pernah dibuat oleh kopi seliter ini. Ada kopi tuku, kopi toko Jawa, Bahagia Kopi. Ya, seliter itu artinya adalah minumnya beberapa orang.
sehingga dia mengantarkan ke rumah, minum kopinya di rumah. Kenapa? Aman. Satu. Dua, itu ada namanya adalah travel logistik. Ya, sekarang ini beberapa itu seperti City Trans, kemudian D-Trans, Bigbird itu kemudian tidak lagi mengantarkan penumpang karena penumpang lebih banyak berada di rumah. Apa yang diantar? Barang. Ya, dia bergeser, bertahan tapi sekaligus tetap bisnisnya berjalan. Oke, kemudian ada namanya adalah on demand cleaning service. Ini beberapa hotel. Hotel itu menerapkan on demand cleaning service. Kenapa? Ya karena dia nggak ada namanya itu bisnis yang inti yang dia lakukan, tetapi kemudian dia membuat namanya adalah on demand cleaning service. Ya, cleaning service sekelas hotel. Nah, tapi datang ke rumah, datang ke kos-kosan, datang ke perguruan tinggi dan seterusnya. 4 itu namanya adalah pakaian. Ya, meskipun mereka di rumah seperti Mbak Nur Afi, Mbak Sinta, kemudian Mas Dani atau yang lainnya, itu kan tetap perlu baju yang bagus, tetap yang modis. Nah, maka kemudian mereka membuat namanya adalah promosi produk fashion yang tetap stylish. Nah, bagaimana caranya? Datang ke rumah. Sama, artinya penjualan tetapi kemudian didatangkan ke rumah. Kemudian berikutnya adalah untouchable produk ini saniter ya. Jadi ini saya kira adalah produk-produk kamar mandi, WC dan seterusnya, tetapi yang untouchable. Ya, sebelum disentuh ini sudah jalan dulu, kerannya sudah jalan dulu. Nah, ini saya kira inovasi dan itu saya kira bisa bertahan. Oke, berikutnya adalah makanan frozen. Frozen food is the new normal. Esteller 77, kemudian ada yang lain itu membuat namanya adalah ready to eat. Ya kan? Kenapa? Karena kemudian mereka ya harus bertahan. Caranya bagaimana? Mereka menerima order. Ya, makanannya tetap di rumah sekali lagi tetapi kemudian barangnya disediakan. Nah, kemudian berikutnya adalah work from hotel. Kalau tadi ada work from office, work from home, ini juga ada work from hotel. Ya, jadi mereka itu membuat paket beberapa hotel, itu ya. Bayarnya sekarang, nanti nginepnya 3 bulan lagi, nginepnya 6 bulan lagi, ya kan? Nah, cara mengikatnya adalah seperti itu. Kenapa? Karena dengan begitu maka mereka akan punya namanya adalah bargaining di mata konsumennya. Kemudian beauty on demand. Nah, ini misalnya antaranya adalah treatment. Orang kan tetap perlu stylist ya, Mbak Nur Afi, Mbak Sinta, ya mungkin sebagian yang putra-putra juga. Itu kan tetap perlu namanya adalah salon. Nah, salon datang ke rumah namanya adalah beauty on demand. Ya. Kemudian ada resto experience at home. Ya, ini mereka membuat paket namanya adalah barbecue at home. Ya kan? Tetap mereka itu tetap jaga jarak segala macam di rumah ya karena tadi makanannya yang datang seperti itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, berkah juga. Ini ada 7 bisnis yang saya kira selama pandemi ini justru naik. Saya ingin menyebutkan secara ringkas dan singkat saja. Yang pertama namanya adalah, saya kira semuanya sudah tahu, ya, namanya adalah Amazon.com. Ini bosnya namanya adalah Jeff Bezos. Ya, ini kekayaannya saya kira mungkin sekarang orang nomor 1 terkaya di dunia itu adalah Bezos, punya Amazon.com. Ya, karena dia dari toko buku, dari produk fashion dan lain-lain, tetapi dia kemudian pada masa pandemi justru naik kekayaannya. Kemudian yang kedua adalah Elon Musk, itu adalah mobil. Kekayaannya sampai dengan angka yang fantastik, ya. Tetapi yang paling penting adalah karena dia kemudian masuk ke bursa. Yang ketiga namanya adalah Zoom. Semua orang sekarang menggunakan Zoom, termasuk hari ini, ya kan? Nah, kemudian namanya ada Eric Yuan yang merintis Zoom dan sekarang punya kekayaan yang 19 miliar US dollar. Kenapa? Semua orang pakai Zoom. Semua orang pakai namanya adalah online kan gitu ya. Semua perguruan tinggi, semua company gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang lain ya. Oke. Jadi intinya adalah bahwa sebenarnya ada sekian banyak berkah kalau kata kuncinya sekali lagi unggul dulu baru berkembang. Keunggulan adalah menjadi satu hal yang pokok. Ini sebagai pengantar, saya ingin masuk ke yang berikutnya. Oke. Poin pertama yang saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang industri itu maka di dalamnya ada manajemen industri, ada hard factor, ada soft factor.
Manajemen industri menentukan kekuatan dan kelemahan daya tahan di masa sulit, di masa krisis. Contoh misalnya ada beberapa BUMN yang tetap bagus. Tapi ada juga beberapa namanya adalah lembaga yang kemudian kolaps. Ya, di masa krisis ini rontok. Ya, kenapa? Karena sebenarnya di industrinya, ya kan? Artinya adalah manajemen ini apakah dia sudah melakukan antisipasi atau belum. Sama, hotel juga begitu, Bapak Ibu sekalian ya. Perguruan tinggi juga begitu. Tadi saya sebutkan salah satu contoh misalnya namanya adalah perguruan tinggi yang relatif maju. Ya kan? Itu justru naik ya 50%. Tapi ada banyak perguruan tinggi yang rontok juga kan gitu ya. Kenapa? Karena mahasiswanya tidak datang. Karena tidak mendapatkan cukup mahasiswa. Karena teknologinya apa namanya old misalnya begitu. Nah, ini nomor satu. Yang kedua ada beberapa hard factor. Contoh misalnya mesin, kemudian apa namanya itu gedung, kemudian namanya adalah mebeler, kemudian mobil, itu semuanya adalah hard factor. Ya kan? Hard factor menentukan atau tidak? Menentukan, tetapi bukan segala-galanya. Ada yang menentukan, berikutnya adalah soft factor. Satu di antaranya adalah karyawan. Nah, kalau tadi disebutkan ya di Unisa misalnya, karyawannya dididik, dilatih, sama. Di UI juga begitu. Perguruan tinggi yang lain, company-company yang lain juga melakukan seperti itu. Ketika krisis atau bahkan sebelum krisis, ketika krisis dan seterusnya, maka karyawan menjadi salah satu sumber daya yang boleh dikatakan andalan. Di tengah atau di tangan karyawan yang baik, nah maka industri bisa berjalan. Di tengah karyawan yang nomor satu bahkan, ya kan? Siapa yang nanti akan melakukan layanan kalau bukan karyawan? Tentu saja karyawan yang bagus, karyawan yang baik, karyawan yang optimal. Karena di masa pandemi seperti ini beberapa apa namanya company kan melakukan PHK ya, bahkan ada yang massal gitu ya. Nah, siapa yang tersisa? Yang tersisa mungkin hanya 10%, 20% paling banyak barangkali. Ya, yang seperti itu. Nah, yang tersisa itu adalah mereka-mereka yang saya kira memiliki namanya adalah tadi attitude yang bagus, keterampilan yang baik gitu ya. Punya cara, punya kompetensi kan gitu ya. Nah, ini. Jadi soft factor ini adalah ya karyawan, kebiasaan, attitude ya, kemudian budaya. Nah, itu namanya adalah soft factor. Jadi saya kira inilah yang nanti bakal menentukan ya apakah sebuah lembaga, sebuah company, sebuah perguruan tinggi ya, sebuah institusi itu kemudian bisa berjalan dengan baik, berkembang atau bahkan turun. Oke, satu. Yang kedua, saya ingin sampaikan namanya adalah prinsip service excellence di era COVID-19 ini menggunakan salah satu konsep. Konsep ini ada di dalam salah satu buku namanya adalah Karang Service Marketing. Ya, ini ditulis oleh Christopher Lockwood. Nah, keterangannya adalah seperti ini. Flower of Service itu memiliki dua komponen, produk inti dan layanan ya yang bersifat perlengkapan. Produk intinya ada di core. Ya kan? Nah, itu satu. Yang kedua, ada namanya adalah layanan yang berada di pinggirnya, ada 8. Ya kan? Nah, jadi core-nya adalah layanan. Kalau tadi saya menyebutkan ini adalah apa namanya soft factor, maka layanan itulah yang menjadi inti. Ya kan? Nah, kemudian ada unsur-unsur yang mendukung layanan itu. Apa itu? Nah, namanya adalah berbagai varian kegiatan, varian variabel yang menentukan pelayanan berjalan baik atau tidak. Ini ada dua. Satu namanya adalah elemen kunci yang pertama dikatakan sebagai facilitating services. Ya kan? Itu adalah layanan yang memfasilitasi. Ya kan? Gedung yang bagus, fasilitas fisik yang baik, ya kan? Kemudian ditambah dengan namanya adalah informasi, pengambilan pesan, kemudian penagihan, pembayaran yang bagus, itu saya kira akan menjamin. Selama ini kalau kita membaca berbagai riset, berbagai apa namanya itu hasil penelitian, maka menunjukkan bahwa sangat jarang ya namanya adalah pelayanan prima itu ditentukan oleh satu faktor ya. Umumnya adalah beberapa faktor sekaligus. Nah, ini 4 faktor yang menentukan. Informasi. Di tengah pandemi semua orang perlu informasi. Maka kemudian kalau tadi dikatakan media online salah satu ya informasi yang sangat penting. 2 namanya adalah pengambilan pesanan, order taking.
Contoh kalau tadi saya menyebutkan ya, maka kemudian pesanan ini ya diantar ke rumah, diantar ke kantor, diantar kemana tempatnya, itu menjadi apa namanya faktor yang kedua. Faktor yang ketiga persoalan penagihan. Ya kan, beberapa perusahaan yang bagus itu penagihannya pasti nanti berkaitan dengan ada orang-orang tertentu, ada petugas tertentu, ada sistem tertentu ya yang sudah berkaitan dengan persoalan billing. Anda sudah pesan ya, kemudian ada bukti pesanannya. Nah, kemudian nanti sistem akan menyebut bahwa karena sudah ada pesanan, maka kemudian segera bisa diantar, segera bisa dikirim dan seterusnya. 4 adalah persoalan payment, pembayarannya. Sekarang zaman teknologi, sehingga orang namanya adalah tidak transfer harus datang ke bank atau ke ATM, tetapi kemudian menggunakan mobile banking. Ya, seperti itu. Ini faktor yang kiri. Faktor yang kanan namanya adalah layanan yang mendorong, namanya adalah enhancing services. Satu namanya adalah consultation, konsultasi. Ya, contoh misalnya kalau di perguruan tinggi itu berarti orang tua sebagai salah satu stakeholder. Ya kan? Orang tua memberikan kepercayaan kepada anak untuk sekolah kuliah di perguruan tinggi. Nah, maka yang perlu diberi konsultasi adalah selain mahasiswanya, orang tuanya. Ya kan? Beberapa perusahaan juga akan memberikan namanya adalah layanan konsultasi. Misalnya ada produk namanya Herbalife misalnya, ya kan? Itu tidak sekedar produknya, tetapi konsultasinya. Kenapa? Karena dengan konsultasi yang ada edukasi, ada informasi dan seterusnya, ini bisa menjadi salah satu solusi. Ya kan? Kalau dilepas begitu saja orang membeli produk misalnya, ya, kemudian tidak ada konsultasi, itu kemudian kurang. Ya, kadang-kadang mereka nggak ngerti kalau ada kasus begini bagaimana. Ya, itu yang kedua. Berikutnya adalah berkaitan dengan namanya adalah ya. Berikutnya adalah hospitality, keramahan, pelayanan yang ramah, orang yang terampil, orang yang punya attitude yang bagus, ya kan? Ini menjadi salah satu faktor. Ya, Bapak Ibu, saya kira punya banyak pengalaman. Ya, ketika belanja misalnya atau ketika mendapatkan layanan dari bank, dari apa namanya tempat belanja misalnya, ada orang-orang atau petugas-petugas yang ya ramah, senang kita. Tapi ada orang-orang yang kemudian ya sudah apa namanya berada di tempat tapi justru dia punya kegiatan yang lain ya, kurang ramah. Ini yang kedua. Yang ketiga namanya adalah keamanan. Kalau tadi disebut ya aman dulu, sehat dulu, nanti baru bekerja. Ya, keamanan menjadi salah satu namanya adalah andalan atau menjadi salah satu jaminan. Layanan yang bagus itu yang aman. Contohnya bagaimana pada masa sekarang ini misalnya ya ketika semuanya apa namanya bekerja dari rumah, dari kantornya 50% misalnya, maka keamanan menjadi penting. Ya, karena itu kalau misalnya ada standar yang berkaitan dengan kesehatan, maka ini menjadi salah satu kunci. Ya, orang kalau pergi ke kampus, kalau pergi ke tempat kerja misalnya, atau dari luar kota misalnya, harus menggunakan rapid misalnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah exception, itu pengecualian. Ya, contohnya pengecualian misalnya, ya kalau layanan itu sudah ditutup pada pukul misalnya 5 sore misalnya, nah kalau ada pengecualian maka biasanya nanti ada kondisi khusus, special condition yang memungkinkan harus dibuka layanannya atau harus dibuka online-nya dan seterusnya, ada hal yang penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyebut bahwa sebenarnya berkaitan dengan hal ini, bentar. Kita punya namanya adalah unsur-unsur atau elemen kunci pelayanan baik berkaitan dengan facilitating services 4 unsur maupun namanya adalah enhancing services ya ada 4 unsur. 8 unsur ini adalah menjadi andalan ya dari namanya adalah prinsip service excellence termasuk saya kira di era COVID-19. Ya, ini apa namanya kunci yang pertama. Oke. Kedua, saya ingin menyebut tentang namanya adalah kunci yang kedua, itu yang disebut sebagai namanya adalah services profit chain, atau namanya adalah boleh dikatakan namanya adalah rantai, namanya itu layanan. Layanan ini tidak berdiri sendiri dan tidak hanya satu faktor, tetapi ternyata beberapa faktor. Ya kan? Mari kita lihat ya di gambar yang saya sebutkan ini. Oke.
services atau layanan itu paling tidak kita bisa mengenal yang pertama-tama itu adalah ada internal service quality. Ya kan? Kualitas layanan internal. Betul yang tadi disebutkan bahwa ya kalau karyawan ini sudah bagus, ya kan, sudah berdaya, sudah akuntabel, ya, sudah puas, nah baru bisa melayani yang lain kan gitu kira-kira. Maka ini kunci yang pertama. Maka dikatakan ya internal service quality itu menentukan sekali rantai berikutnya. Dua namanya adalah employee satisfaction. Ya, itu namanya adalah kepuasan dari pegawai. Ya kan? Kalau tadi saya menyebut misalnya ada karyawan hotel, karyawan bank, karyawan perguruan tinggi, karyawan dari sebuah pabrik misalnya, dia punya namanya adalah kepuasan terhadap lembaganya, maka harapannya adalah ya dia pasti akan mampu bertahan dan bahkan bisa mengembangkan lebih lanjut. Ya, maka biasanya orang-orang yang unggul, ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang kompeten itu selalu akan namanya adalah dipertahankan. Kalaupun dia nanti akan resign, maka akan dipertahankan dulu. Kamu jangan resign. Tapi saya minta gaji yang naik. Oh, bisa. Ah, misalnya begitu. Karena apa? Karena ada hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kepuasan ini. Kemudian berikutnya ini rantainya adalah ke kanan, ya, Bapak Ibu sekalian, ada employee retention dan employee productivity. Employee retention itu adalah bahwa dia nanti akan melakukan namanya adalah pengulangan terhadap apa yang saat ini dirasakan sebagai puas itu, sehingga dia nanti akan membela, akan menjadi pegawai, akan menjadi staff yang terus-menerus loyal. Dan ini menjadi kunci. Nah, berikutnya adalah employee productivity, produktivitas dari karyawan itu. Kalau dia memiliki kepuasan, maka produktif. Kenapa? Karena dia puas. Karena dia sesuai dengan tempatnya. Karena dia namanya adalah sesuai dengan kompetensinya. Pegawai yang bidang IT, dia adalah punya passion di situ, nah, maka produktivitasnya bisa diharapkan. Pegawai yang menangani lab, karena dia memang laboran misalnya ya, latar belakangnya seperti itu, maka kalau dia terus-menerus mengembangkan itu, maka produktivitasnya bisa diharapkan. Berikutnya adalah ke arah eksternal. Nah, jadi kalau 1, 2, 3 itu adalah internal, maka ke kanan ini adalah eksternal. Satu namanya adalah external services value, nilai dari layanan yang berada di eksternal. Contoh, standar untuk namanya adalah pemberian informasi, misalnya itu adalah paling lama, misalnya itu sekian menit dari permohonan informasi. Ya kan? Yang lain, ya, standar namanya adalah account itu dibuka dan kemudian nanti pembayaran misalnya adalah diberi waktu, batasnya adalah 2 jam misalnya dari pembukaan. Ini berarti ada namanya adalah nilai yang standar yang dikembangkan untuk pihak eksternal. Ya kan? Contoh yang lain, misalnya komplain atau namanya adalah pengaduan. Pengaduan itu perlu ditindaklanjuti. Bagaimana caranya? Nah, nanti kan akan dilihat pengaduannya melalui apa dan standarnya bagaimana. Ya. Berikutnya adalah customer satisfaction. Ini adalah ya kepuasan dari customer. Customer yang puas, maka dia akan menjadi pembela, dia akan membeli lagi, dia akan puas dan kemudian dia akan terus-menerus memakai. Ya kan? Pemakai misalnya salah satu merek laptop, pemakai produk Honda, ya. Kemudian dia mahasiswa perguruan tinggi, ya. Kalau dia memiliki kepuasan, maka dia akan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan rekomendasi kepada pihak lain. Oh, kalau kuliah di mana saja. Oh, kalau pakai Honda yang ini. Oh, kalau pakai laptop yang seperti ini mereknya. Itu akan memberikan namanya adalah satisfaction. Berikutnya adalah customer loyalty. Namanya adalah loyalitas dari customer itu. Kalau dia puas, maka kemungkinan sekali besar kemungkinan dia akan loyal. Ya, terus-menerus membela, terus-menerus menggunakan, terus-menerus memberi rekomendasi. Ya, seorang customer yang puas terhadap layanan hotel misalnya, maka dia akan ngomong, ya kan, saya punya pengalaman yang baik dengan hotel X, ya kan. Nah, kemudian nanti akan nyebar, ya, seperti itu. Berikutnya ini akan mengarah kepada namanya adalah revenue growth dan berikutnya adalah profitability. Ya, saya kira ini adalah unsur-unsur ini adalah sudut pandang lembaga maupun konsumen yang dikatakan sebagai namanya adalah rantai layanan dari sebuah lembaga.
Oke, itu yang kedua. Oke, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, peran karyawan. Baik, peran karyawan dalam penyajian jasa. Oke, ini saya kira kunci berikutnya yang saya kira penting untuk kita pahami. Satu, kepuasan karyawan adalah kepuasan konsumen. Kalau kita bisa membuat kredo ini bisa action, bisa implemented, maka saya kira akan bagus. Seorang karyawan yang puas, ya, ini berarti dia berkemungkinan bisa melayani konsumen dengan baik. Sebaliknya gitu ya, dari sudut pandang konsumen, kalau konsumen itu puas, kemungkinan karena dilayani oleh produk yang baik sekaligus layanan yang baik. Ingat yang tadi saya sampaikan, namanya adalah soft factor. Dua, dimensi kualitas diperkuat oleh perilaku karyawan. Ya, maka sebenarnya service excellent itu lebih kepada perilaku karyawannya. Kenapa? Mereka berada di garis depan, mereka berada di frontliners, mereka berada di balik namanya adalah panggung misalnya atau di balik produk, tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki peran yang kuat. Ya, satu namanya adalah karyawan frontliners, menentukan garda depan. Ya, ini saya kira menentukan satpam, kemudian bagian informasi, telepon, kemudian bagian medsos, ya ini menentukan sekali. Ya, kemudian yang kedua namanya adalah boundary spinning roles. Ini adalah peran dari namanya adalah boundary spinning. Ini adalah orang-orang yang memiliki yang tadi dikatakan sebagai karyawan yang berada di tengah dan kemudian nanti menjembatani internal eksternal. Contoh seorang humas, ya seperti Mbak Sinta misalnya. Ini kan keluar ke dalam. Dia menerima informasi dari katakanlah kalangan karyawan, tetapi dia juga bisa mengkampanye keluar. Sebaliknya dia bisa menerima sekian banyak masukan melalui berbagai media untuk kemudian disampaikan kepada manajemen. Nah, ini namanya adalah fungsi atau peranan dari boundary spinning. Ya. Kemudian berikutnya adalah ya, emotional labor. Ya, ini adalah berkaitan dengan namanya adalah pegawai yang dia sebenarnya bekerja pada kondisi-kondisi yang penuh tekanan. Contoh misalnya kalau di karyawan dia itu adalah yang berkaitan dengan deadline. Ya kan? Misalnya wartawan, redaktur, ya kan, dikejar deadline. Ya, karena itu dia harus punya namanya adalah bisa mengendalikan emosi yang baik. Karena kalau tidak bisa bagaimana? Nah, dia memilih ya kerja seenaknya barangkali begitu. Tapi kalau dia punya namanya adalah bisa mengendalikan namanya adalah emosionalnya, ya saya bekerja dengan deadline yang memang sudah menjadi risiko saya. Karena itu bagaimana? Saya harus mengatur sehingga emosi saya relatif stabil. Ya. Yang terakhir adalah source of control. Ya, source of conflict, sorry. Ya. Sumber-sumber konflik itu memang perlu diidentifikasi. Contoh misalnya ya orang yang menjadi layanan telepon misalnya, maka dia harus bisa mengatasi konflik. Saya berada di layanan telepon, saya kondisinya sedang tidak bagus. Tapi kalau saya harus memberikan layanan, saya harus memberikan layanan yang terbaik. Kadang-kadang muncul konflik. Ya kan? Orang yang bekerja di bidang marketing misalnya, dia harus melayani atau harus menghubungi sekian banyak klien. Ya kan? Nah, bagaimana caranya agar dia bisa konfliknya itu tidak bergesekan, ya tidak eksplosif, tetapi kemudian bisa dikendalikan dengan baik. Oke. Berikutnya adalah strategi penyampaian kualitas jasa melalui karyawan, itu antara lain hal-hal seperti ini. Satu, pekerjakan karyawan pada tugas yang tepat. The right man on the right place. Kalau sekarang saya kira ditambahkan satu lagi yaitu ya the competent man atau the competent woman atau the competent person in the competent place. Ya, in the right place kan gitu ya kira-kira ya. Satu. Kalau belum bagaimana? Ya barangkali harus dididik. Nanti di bagian akhir saya akan sampaikan ya. Oke. Yang kedua adalah kembangkan karyawan ya sehingga dia bisa menyampaikan jasa yang berkualitas. Maka sebenarnya ini menjadi penting kalau tadi dikatakan SOP, SOP-nya seperti apa? Ya kan? Nah, SOP-nya pasti harus tegas. Contoh misalnya, layanan ini harus sampai misalnya namanya adalah seperti ini. Target kita harus begini dan seterusnya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memberikan sistem pendukung yang diperlukan oleh karyawan. Tadi saya menyebutkan ada namanya adalah
soft factor, ada namanya hard factor, ada namanya adalah policy management. Nah, tiga-tiganya kan perlu disebut sebagai sistem pendukung. Ya kan? Kapan teknologi ini ya beroperasi? Ya, kapan misalnya Satpam harus memberikan namanya adalah layanan yang sudah pasti berada di tempatnya. Kapan frontliners ini kemudian menjawab dengan jawaban yang tepat dan seterusnya. Oke. Berikutnya adalah umumnya ya dari perspektif lembaga atau company itu kita perlu menahan karyawan yang unggul. Kalau saya tadi menyebutkan ya unggul dulu baru berkembang, ya kalau karyawannya unggul kira-kira lembaganya akan berkembang. Dan sebaliknya gitu loh, kalau yang ada adalah karyawan-karyawan yang tidak unggul atau yang unggul pergi, ya maka menjadi tidak unggul. Oke, berikutnya Oke, peran pelanggan dalam penyajian jasa. Kalau tadi perspektifnya adalah karyawan atau staff, maka sekarang pelanggan. Apa peran pelanggan? Satu, pelanggan sebagai sumber daya yang produktif. Ya, berbagai lembaga, berbagai layanan itu biasanya satu di antaranya atas usul pelanggan. Ya kan? Ada permintaan, ya kan? Ada lembaga tertentu, toko tertentu misalnya, ya dia ditanya, nanya kepada karyawan, nanya kepada pembelinya, kira-kira sudah bagus belum? Oh sudah, tapi saya minta, kalau bisa ada produk, kalau bisa ada layanan ini, kalau bisa, nah ini biasanya akan menjadi salah satu, ya. Maka kalau tadi dikatakan ada namanya adalah survei kepuasan, ya ini bisa menjadi rekomendasi, evaluasi dan seterusnya. Banyak rumah sakit yang melakukan itu, Bapak Ibu sekalian jangan lupa. Ya kan? Rumah sakit memiliki namanya adalah kotak saran. Jangan hanya formalitas ya, tetapi itu harus dikembangkan benar. Ya, kotak saran yang kemudian muncul atau misalnya ada inbox misalnya di dalam sistem websitenya lembaga itu kemudian dibuka. Ya, setiap periode misalnya 1 minggu sekali misalnya 1 pekan sekali itu kemudian direkap, kemudian nanti ditindaklanjuti. Ya, banyak riset ya saya menyebut bahwa beberapa rumah sakit itu bisa maju antara lain karena komplain-komplain itu kemudian bisa segera ya ditindaklanjuti dengan namanya adalah ini. Pelanggan sebagai sumber daya yang produktif antara lain karena dia memberikan saran, masukan, solusi, bahkan kritikan setajam apapun. 2, pelanggan sebagai kontributor untuk kualitas jasa dan kepuasan. Ya, tadi sudah saya sebutkan, ya kalau pelanggan itu puas, maka kemungkinan dia akan menjadi namanya adalah pemberi informasi yang bagus, menjadi pemberi informasi yang positif. Ya. Pelanggan sebagai pesaing. Nah, ini 6 faktor penentu pilihan jasa perusahaan, kapasitas keahlian, kapasitas sumber daya, kapasitas waktu, keuntungan ekonomi, kepercayaan, pengawasan atau kontrol. Oke. Ini saya kira kunci berikutnya, Bapak Ibu sekalian, media cetak, media audiovisual, media digital. Oke, setiap media memiliki namanya adalah karakteristik dan saya kira ini yang penting untuk bisa kita namanya adalah pakai atau bisa kita gunakan sebagai dasar. Ya. Jadi kita perlu memposisikan secara objektif. Contoh misalnya media cetak masih penting nggak sekarang ini? Penting. Ya, tetapi media digital saat ini bukan sesuatu yang yang sifatnya sunat lagi, tetapi sudah sesuatu yang wajib dapat dikembangkan dengan baik. Tadi saya menyebut misalnya ada perguruan tinggi yang 150% pasti, nah gitu ya, namanya adalah teknologinya bagus sekali kan. Kenapa? Karena kemudian dia bisa mendukung. Ya, ketiga media dapat digunakan bersama-sama secara simultan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan maksimal. Ya, cetak, audiovisual, digital ini kalau bisa maju bersama, maju bareng. Ya, artinya kan harus didesain ya, medianya, lembaganya, kontennya. Ya kan? Beberapa Pemda yang bagus, misalnya seperti Surabaya, saya pernah melakukan riset di sana, itu ada standar-standar tertentu, ya, baik media cetaknya maupun media digitalnya, itu dia punya standar yang bagus. Ya, contohnya misalnya 6 jam setelah peristiwa atau setelah kegiatan, setelah event tertentu, misalnya peresmian atau pembukaan atau ada informasi atau ada konferensi pers tertentu, itu harus muncul di media digital. Ini contoh. Handling media adalah kunci sukses pelayanan prima ya dari berbagai jalur media. Ya, jadi perlu dihandle media itu dengan baik. Ya, biasanya nanti kuncinya antara lain adalah bagaimana agar
lembaga ini punya kontak person, kemudian nanti dia bisa menghubungi namanya adalah redaktur media yang kemudian bisa digunakan sebagai salah satu namanya adalah penguat informasi yang ada. Lembaga yang kuat bagus dan mengimplementasikan strategi tercover di semua media, bagus di semua media, bahkan menang di semua media. Ya, ini ideal sekali ya, tetapi kenyataannya kadang-kadang tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, oke, ini tentang media. Kemudian berikutnya, nah, keluhan dan kepuasan pelanggan. Ini kunci berikutnya, yang keempat saya kira. Keluhan pelanggan bisa jadi adalah bara api yang memercik kalau tidak segera ditangani, ya kan? Nah, ada riak-riak kecil, ada namanya adalah kebakaran kecil ya di satu tempat, tetapi kalau tidak segera dihidran gitu ya, nah maka kemudian bisa menjadi api yang besar. Nah, kepuasan atau keluhan pelanggan itu juga bisa seperti itu. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya dia puas, bagus, tetapi kalau dia nggak puas, nah bisa ngomong ke media kan? Bisa kemudian memuat di websitenya, bisa memuat di sekian media sosial, bisa memviralkan sesuatu yang tidak bagus. Ya, itu satu. Nah, sebaiknya selalu was-was dan waspada pada berita yang buruk, bad news. Nah, jadi saya kira kita perlu namanya adalah waspada. Ya, ini kecil sih, tetapi kalau kontennya di dalamnya itu ternyata bad news, nah maka sebenarnya ini perlu kita waspada. Ya. Kepuasan pelanggan dapat menjadi angin semilir, bahkan angin surga ya, karena berkaitan dengan kepuasan. Tetapi kalau dia tidak puas, ya kayak tadi. Ya, sekecil apapun ketidakpuasan itu, maka sebenarnya harus dicari namanya adalah komunikasi yang dilakukan. Pelanggan puas perlu diprogramkan dan sekaligus dapat menjadi namanya adalah influencer baru atau mitra abadi untuk pengembangan produk dan layanan di masa depan. Ya. Oke, saya kira ini yang diminta. Ini saya kira standar umum yang ada di dalam pelayanan itu mengikuti salah satu kaidah seperti ini. Satu namanya adalah reliability. Ya kan? Kedua adalah responsiveness, yang ketiga adalah assurance, jaminan kepastian proses, yang keempat namanya adalah empati, dan yang kelima adalah tangible. Nah, ini hal-hal yang ideal. Saya ingin menyebutkan pada yang ketiga sebagai namanya adalah tekanan. Oke. Komunikasi masuk di sini. Nah, ini saya kira pentingnya ya. Jadi komunikasi menjadi penting. Kenapa? Karena komunikasi yang dimiliki oleh karyawan dalam memberikan informasi tentang manfaat produk, pelayanan, termasuk yang tadi saya katakan konsultasi dan sebagainya, ini menentukan. Ya, karyawan yang diberi bekal komunikasi yang baik, maka harapannya adalah dia bisa menyampaikan informasi dengan baik. Ya, satu. Dua, namanya adalah kompeten, ya, memiliki keterampilan pengetahuan. Ya, kalau karyawan terus-menerus dididik, kalau karyawan terus-menerus diberi pelatihan, kalau karyawan terus-menerus diberdayakan, harapannya adalah dia makin lama kompetensinya makin tinggi. Ya, berikutnya adalah courtesy, kesopanan, keramahan, perhatian. Ya, contoh misalnya ada standar, ya kan, harus 5S. Nah, salam, senyum, sapa, sopan, santun misalnya, itu kan harus dibudayakan sehingga menjadi budaya sebagai sebuah soft factor. Berikutnya adalah kredibilitas, ya, hal yang berhubungan dengan kepercayaan kepada organisasi, reputasi, prestasi, dan seterusnya. Terakhir adalah keamanan. Ya, itu saya kira hal yang penting. Oke, saya ingin menutup sesi ini dengan menyebutkan bahwa sebenarnya yang namanya service excellence, Bapak Ibu sekalian, itu adalah perilaku yang perlu dibentuk. Artinya dia adalah merupakan bunga dalam bahasa tadi. Ya kan? Dan nanti akan membentuk buah. Nah, bunga buah ini kan perlu ditanam, Bapak Ibu sekalian, dan dipupuk gitu ya. Nah, di mana pupuk dan di mana namanya adalah penanamannya? Penanamannya di kiri, pemupukannya di tengah. Internal itu adalah karyawan-karyawan itu pasti punya karakter bawaan. Ya kan? Apa yang disebut sebagai namanya adalah karakter ya, yang dari sononya. Ya, ada yang menyebut ya watak itu bisa dibentuk kan gitu ya. Ya, atau watak itu sulit dibentuk. Mana yang benar? Yang benar adalah ya dia punya watak dasar tetapi kan terus-menerus dibentuk ya menjadi karakter bawaan yang kemudian namanya perlu diarahkan. Dua, ada paradigma hidup, yang ketiga adalah value of belief. Dari eksternal antaranya adalah rekrutmen dan penugasan. Contoh misalnya mencari ya orang yang tepat
itu sebenarnya bisa dimulai dari rekrutmen, ya kan? Ya, jadi kalau kemudian melakukan rekrutmen itu, maka barangkali dari hasil rekrutmen awal itu kemudian nanti bisa dikatakan arahkan. Kebijakan remunerasi satu di antaranya, ya kan? Misalnya sekarang ini kan berlaku antara lain, misalnya namanya adalah orang harus digaji sesuai dengan upah minimum provinsi, ya kan? Nah, tapi saya kira berkaitan dengan remunerasi masing-masing lembaga atau institusi kan punya policy. Ya kan, ada yang kemudian memberikan remunerasi dengan kalau misalnya bagus maka ya mendapatkan predikat, ya misalnya seperti di hotel itu sering ditulis, ya kan, ya Mbak Sinta atau misalnya Mbak Nur Afi atau Mas Dani misalnya itu adalah employee of this month. Nah misalnya itu kan salah satu penghargaan ya yang harapannya adalah memberikan pride atau kebanggaan. Ini contoh namanya adalah kebijakan remunerasi, tidak harus dalam bentuk uang, tapi yang bentuk uang juga bagus. Ya kan? Beberapa perguruan tinggi misalnya atau beberapa lembaga misalnya ya memberikan bonus, memberikan namanya adalah kesempatan ya untuk umroh misalnya. Ya, dan seterusnya. Iklim kerja, budaya organisasi, tadi saya menyebut bahwa ini adalah bagian dari soft factor yang harus terus-menerus diupayakan. Kemudian kepemimpinan, tentu saja ya kapal ini mau dibawa kemana, ya ini kan menjadi penting, ya karena tergantung siapa nahodanya kan gitu ya. Kemudian persaingan dengan kompetitor. Ya. Nah ini adalah yang tadi saya katakan penanamannya. Yang di tengah adalah pemupukannya, pembiasaan untuk satu penampilan, ya penampilan yang baik, yang standar, yang bagus, ya yang jernih, yang jujur dan seterusnya. Kemudian sikap, cara melayani. Ya, ini hal-hal yang terus-menerus perlu dipupuk. Misalnya diprogramkan. Sekarang adalah 1 tahun pandemi, tetapi sekali lagi banyak lembaga yang belum bisa menetapkan dengan baik, namanya adalah SOP-nya. Ya, kemudian kalau seperti itu bagaimana? Ya, kalau kemudian tidak diprogramkan, bagaimana akan lebih bagus? Ya, mestinya kan diprogramkan. Ya, contoh misalnya, untuk training A, misalnya ini semua karyawan wajib. Untuk training BCD misalnya, ini khusus karena berkaitan dengan kompetensi masing-masing yang berbeda-beda. Bisa juga begitu. Ya, makanya dikatakan pembiasaan, penampilan, sikap, cara melayani, ya, kemudian kompetensi yang sebagainya itu prosesnya. Outputnya adalah perilaku service excellent yang sebenarnya perlu ditampakkan terus-menerus dan menjadi saya kira nilai tertentu yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Muntaha. Sangat insightful sekali sharingnya pada siang hari ini. Jadi saya coba tarik beberapa kesimpulan dari presentasi Bapak Muntaha ya. Bisa membawa berkah atau musibah gitu, dengan syarat harus unggul untuk bersaing. Kemudian prinsip service excellent di era COVID dengan menggunakan flower of service. Bunga ya Pak ya? Ya, katakan dengan bunga. Iya. Kemudian ada elemen kunci pelayanan prima, yaitu ada pelayanan yang memfasilitasi, kemudian ada layanan yang mendorong. Selanjutnya ada service profit chain, adalah meningkatkan internal quality service agar dapat memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan produktivitas. Seperti itu ya Bapak. Jadi customer juga merupakan sumber daya yang produktif untuk mengkontribusi suatu kualitas pelayanan jasa. Dan juga media berperan terhadap service excellence. Service excellence adalah sesuatu yang perlu dibentuk melalui aspek internal dan eksternal. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk sharing ilmunya yang luar biasa. Kita lanjut saja ke sesi tanya jawab. Ini mau yang dibaca di chatbox dulu atau yang mau raise hand Mas Dani? Baik, kita baca dari chatbox dulu saja ya. Yang mau bertanya, dipersilahkan Bapak Ibu.
Ya, ada pertanyaan nih Pak, kayaknya sih buat Bapak ya. Ya. Dari Pak Trimulato. Assalamualaikum, maaf izin bertanya. Saya Tri dari Makassar. Wah, jauh sekali. Halo Makassar. Bagaimana dengan service excellent untuk perbankan syariah, Pak? Ya. Kemudian bagaimana service excellent meningkatkan minat dan loyalitas nasabah? Bagaimana dengan layanan prioritas di bank? Apakah itu service excellent yang efektif? Seperti Ya. itu, Pak. Oke. Baik. Terima kasih, Pak. Saya langsung jawab, Mbak Nur Afi. Silakan, Bapak. Baik, oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus dari. Oke, ada 3 pertanyaan. Satu pertanyaannya adalah service excellent untuk perbankan syariah. Ya. Satu, perbankan syariah, saya kira memang masing-masing lembaga perlu menetapkan namanya adalah standar. Sama dengan perbankan yang lain, sama dengan lembaga yang lain, kan perlu ada namanya adalah standar. Ya kan? Nah, standar itu adalah salah satu yang penting untuk dikerjakan secara internal. Contoh, ya kan? Kalau kita melayani nasabah, kalau dia melalui online dan melalui offline, itu kan 2 jalur yang berbeda. Ya kan? Informasi melalui online, maka ada admin. Admin perlu dididik sehingga kamu harus memberi pelayanan, memberi informasi. Nah, berapa menit dari permohonan itu wajib sudah dijawab. Satu. Yang kedua, kalau dia offline, artinya kemudian berada di banknya, ya kan? Nah, ini berarti nanti disiapkan para frontliners-nya, ya, SOP untuk namanya adalah bagian CS-nya perlu. Ya kan? Nah, ya, tidak sekedar kemudian assalamualaikum, apa yang bisa saya bantu, tidak begitu saja, ya, tidak berhenti di situ, tetapi adalah standar-standar yang ada. Ya kan? Ini satu. Jadi lembaga termasuk namanya adalah bank syariah di mana Pak Tri bekerja itu perlu menetapkan standar layanan informasi maupun standar layanan untuk namanya adalah nasabah. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana meningkatkan minat dan loyalitas nasabah. Ya. Lembaga-lembaga yang bagus biasanya akan menggunakan nasabah ini sebagai basis untuk melakukan namanya adalah perbaikan. Saya tadi menyebut namanya adalah pelanggan yang puas. Ini kan sebenarnya menjadi salah satu modal. Ya kan? Nah, karena dia menjadi modal, maka sebenarnya ya pelanggan yang loyal ini perlu dipelihara. Caranya bagaimana? Adakan komunikasi terus-menerus dengan dia. Ada produk baru kita sampaikan. Tidak ada produk baru kita sapa. Ya kan? Nah, paling kan itu, ya. Ada produk baru kita sampaikan, tidak ada produk baru kita sapa. Medianya apa? Tergantung pada namanya adalah bagaimana dia membuat database online itu. Ya kan? Beberapa lembaga yang bagus pasti ya akan memberikan itu. Ya, contoh misalnya di lembaga yang saya tahu UII misalnya kan. Nah, dia punya database-nya apa namanya mahasiswa. Ketika Covid datang, maka dia bisa mengidentifikasi siapa mahasiswa karena sudah pada lapor ya kan yang masih di Jogja dan mereka perlu layanan, perlu dibantu, perlu diberi makan, misalnya begitu. UI punya. Ini contoh teknologi yang mendukung. Ya, jadi bagaimana dengan meningkatkan minat dan loyalitas nasabah tadi? Kalau punya informasi baru tentang produk, sampaikan. Kalau tidak ada informasi baru tentang produk, maka minimal disapa. Ya kan? Harapannya dengan sapaan itu mereka tetap ya tidak berpaling ke lain hati, tetapi berpaling ke bank syariah di mana Pak Tri bekerja. Yang ketiga, bagaimana dengan layanan prioritas di bank? Apakah itu service excellent yang efektif? Nah, layanan prioritas di bank, saya kira nanti lembaga akan membuat beberapa kebijakan. Satu di antaranya misalnya ada pengelompokan. Ya kan, nasabah kan biasanya dibagi 2 sejauh yang saya tahu. Satu adalah nasabah individual, yang kedua adalah nasabah company atau lembaga. Kalau individual, nah itu berarti ya pasti nanti ada sistem untuk bisa melakukan komunikasi. Kalau kemudian sifatnya adalah lembaga, harapannya adalah ini bisa menjadi influencer bagi
bawahan-bawahannya bagi anggota-anggotanya. Contoh misalnya Bank Syariahnya Patri ini bekerja sama dengan UMI, Universitas Makassar, Muslim Indonesia yang ada di Makassar misalnya, ya kan? Nah, kalau ini adalah mitra, UMI adalah mitra dan menjadi nasabah banknya syariahnya Pak Tri, maka sebenarnya ya kerjasamanya perlu dijalin, ya kan? Misalnya, membuat kesepakatan semua pegawai UMI misalnya ya menggunakan bank syariahnya Pak Tri. Ya kan? Kenapa? Karena dia adalah nasabah company. Nah, harapannya dengan begitu, maka karena sudah ada kesepakatan, ya ini tinggal nanti memperkuat kesepakatan itu. Ya, semuanya nanti dibuatkan tabungan di bank syariahnya Pak Tri. Yang kedua, ya kan, layanan-layanan, yaitu nanti baik melalui namanya adalah lembaga maupun melalui individu-individu kalau mereka sudah menjadi katakanlah nasabah yang ada. Terima kasih Mbak Nur Afi. Terima kasih Bapak Ahmad Muntaha. Bagaimana Pak Tri? Apakah sudah cukup? Sepertinya sudah ya Pak ya. Baik, kita lanjut saja dengan pertanyaan berikutnya dari Ibu Kisyati. Bagaimana cara mengaudit suatu service excellent, apakah sudah berjalan dengan baik? Boleh Mbak Sinta dan Bapak memberikan sedikit sharingnya? Ya. Silakan Mbak Sinta dulu. Nanti saya. Kali pengalaman saya ini Bapak Ibu semuanya, kalau di Unisa Yogyakarta, audit service excellent itu kita melalui audit mutu internal. Jadi kami ada AMI setiap semester. Setiap 6 bulan sekali kita ada audit mutu internal yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu di Unisa gitu. Jadi nanti setiap biro, prodi, fakultas itu nanti dikunjungi. Kalau sekarang melalui virtual, jadi kayak audit seperti audit yang eksternal itu, tapi nanti per biro masing-masing. Nah di situ nanti kita memaparkan beberapa hal yang sudah kita lakukan. Salah satunya adalah mengenai service excellent. Jadi survei kepuasan yang sudah kita lakukan, kemudian analisanya dan sebagainya kita sampaikan di forum itu. Kemudian nanti hasilnya akan dirangkum oleh Badan Penjaminan Mutu, kemudian disampaikan di rapat tinjauan manajemen dan diputuskan satu langkah tindak lanjut berikutnya. Seperti itu kalau di tempat kami, Bu Sri Kisyati, nggih. Bu Sri Kisyati, iya betul. Ya. Baik, saya ingin menambahkan yang disampaikan Mbak Sinta. Oke, intinya sebenarnya memang perlu dilakukan audit. Audit ini kan bisa dua, satu terprogram, yang itu sifatnya bisa seperti tadi, namanya adalah per semester atau per tahun, ya kan? Yang kedua, sebenarnya kalau memang ada expert di bidang itu atau ada petugas yang menangani itu, memang bisa dilakukan nanti tambahan. Harapannya adalah dengan adanya audit yang sifatnya berkala, itu berarti bisa dibandingkan. Contoh misalnya 2020-2021. Kepuasan konsumen, misalnya kita menggunakan ukuran eksternal ya, dengan 6 variabel yang berkaitan dengan kepuasan misalnya, ya itu 2020 seperti apa? Muncul angka misalnya, angkanya adalah 73% misalnya. Ya kan? Rata-rata, average 73%. Itu 2020. Sekarang 2021 dilakukan survei kepuasan konsumen lagi. Dibandingkan. Ya kan? Nah, ini kan kemudian nanti bisa dilihat faktor apa yang tetap, faktor apa yang menurun, faktor apa yang bahkan naik misalnya. Ya kan? Nah, ini saya kira bisa dilakukan. Lembaga-lembaga yang bagus yang saya tahu seperti misalnya Garuda Indonesia dan sebagainya itu melakukan survei kepuasan ini secara rutin dan terprogram sehingga dia bisa membandingkan year per year kan gitu ya, tahun per tahun. 2020 kepuasan average-nya sekian, 2021 average-nya sekian. Nah, itu bisa menjadi salah satu dasar. Jika diperlukan, tambahannya adalah bisa dilakukan namanya adalah semacam wawancara atau FGD ya, menggunakan metode yang tidak semata-mata kuesioner. Kita panggil 5 orang misalnya, kita ajak duduk bersama 2 jam ngobrol. Tentu saja kan pasti harus diberikan guiding gitu ya, apa yang perlu dibahas. Dan saya kira perwakilannya juga perlu yang berkualitas. Misalnya dia adalah
pelanggan yang sudah ya bekerja, yang sudah menggunakan jasa ini selama misalnya 2 tahun berturut-turut misalnya, itu kan bisa dipanggil untuk memberikan masukan. Terima kasih. Ini masih berlanjut Pak, Bu Ya. Kristiatinya, apakah Humas boleh melakukan audit service excellence? Pada prinsipnya sebenarnya kalau ini nanti berkaitan dengan policy lembaga. Betul. Lembaga memberikan otorisasi ke siapa? Kalau dia memberikannya kepada Humas, ya berarti tupoksinya ada di Humas. Tapi kalau dia memberikan otorisasinya, misalnya ya kepada bagian yang lain, ya kepada bagian yang lain, misalnya penjaminan mutu, ya. Atau misalnya ada beberapa lembaga yang meng-hire expert karena dipandang expert ini akan lebih bebas konflik gitu ya. Nah, kan ada juga yang begitu. Nah, dia dia menghadirkan pihak ketiga, meng-hire pihak ketiga, misalnya eksternal consultant, misalnya atau expert, atau misalnya lembaga perguruan tinggi misalnya yang dia punya tenaga dan kemudian dilakukan namanya adalah audit, dan itu saya kira mungkin dari segi hasilnya akan lebih objektif, ya kan? Karena kalau jeruk makan jeruk ya kan itu nggak bagus gitu ya. Tetapi kalau kemudian ada orang lain yang merasakan oh jeruknya memang tidak bagus, jeruknya memang agak asam dikit, nah itu kan bisa memberikan namanya adalah testimoni, memberikan laporan, memberikan tinjauan yang lebih objektif. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mbak Sinta, mau menambahkan? Sudah cukup, Pak Muntaha sudah lengkap, Mbak. Jadi seperti yang Pak Muntaha sampaikan tadi, memang tergantung kebijakan dari masing-masing perguruan tinggi. Jadi kalau di tempat kami di Unisa Yogyakarta itu memang Badan Penjaminan Mutu yang melakukan audit gitu, Mbak. Ya, baik, terima kasih Mbak Sinta. Ini ada pertanyaan satu lagi dari user nggak ada namanya. Bagaimana media membangkitkan service excellent di era COVID-19? Maksudnya mungkin peran media mungkin ya, lebih ke perannya mungkin ya, Mbak Sinta dan Pak Ahmad. Ya, baik, saya ingin sampaikan dulu. Oke, tadi saya menyebut bahwa sebenarnya media ini kan bisa dimanfaatkan secara mandiri, sendiri-sendiri maupun secara simultan. Betul. Untuk dua kepentingan sebenarnya. Yang pertama adalah kepentingan informasi. Tadi sudah saya sebut, informasi ini menjadi barang yang saat ini itu sangat-sangat berharga di tengah pandemi. Kenapa? Karena dengan informasi yang clear, informasi yang baik, informasi yang rutin, informasi yang katakanlah jelas, itu kemudian katakanlah nasabah atau konsumen menjadi oh iya, saya tetap masih menjadi nasabah dari lembaga itu, ya misalnya, ya, dan kemudian saya dapat informasi satu. Ya, jadi tugas pokok dari lembaga untuk memanfaatkan media adalah untuk memberi informasi. Yang kedua atau edukasi. Yang kedua adalah ya untuk menampung hal-hal yang berkaitan dengan komplain atau namanya adalah hal yang menjadi aspirasi. Kalau dia memiliki masukan, memiliki usulan, memiliki komplain, memiliki keluhan, sampaikan saja. Kita sediakan namanya adalah embernya. Kita sediakan space-nya, kita sediakan ruangannya. Pasti bisa menggunakan beberapa cara. Contoh misalnya, oh sudah ada kuesioner kepuasan yang rutin, bisa. Beberapa hotel menggunakan seperti itu. Kalau Anda menggunakan layanan hotel, online maupun offline, maka sudah ada standarnya. Kamu isi 10 item kuesioner ini dan kemudian nanti keluar. Ya, ada juga yang kemudian fisik misalnya, artinya fisik itu datang di tempatnya. Kalau misalnya ketika caranya bisa seperti itu. Ya, jadi prinsipnya adalah media bisa digunakan untuk dua kepentingan. Satu, kepentingan memberi informasi edukasi. Yang kedua adalah untuk menampung komplain. Sehingga nanti tidak numpuk. Ya. Dan kemudian tidak menjadi eksplosif gitu ya. Kenapa? Karena kemudian kalau tidak ditampung, tidak diberi saluran, itu kan bisa menjadi bottleneck, ya kan? Nah, bottleneck adalah sesuatu yang perlu dihindari. Terima kasih. Baik, sudah Bapak? Sudah. Mbak Sinta, mau menambahkan? Baik, Mbak. Kalau kami di Unisa Yogyakarta juga memanfaatkan media sebagai tempat memberikan informasi ya, informasi tentang
updating apa sih yang dilakukan oleh UNISA gitu melalui media, baik media online, media sosial, media yang punya kita sendiri atau media yang ada di online ataupun media massa lainnya. Jadi selain itu juga kita juga memperkenalkan pakar-pakar kita. Ini kan juga pandemi COVID-19 ini peluang juga untuk memperkenalkan pakar kesehatan yang ada di UNISA. Jadi kita juga ada kerjasama juga dengan beberapa media online. Kalau mencari pakar di bidang A, B, C itu bisa loh ke UNISA Yogyakarta dan itu sudah berjalan juga. Jadi sambil kita memberikan literasi atau edukasi, kita juga ada sisi promosi juga ya untuk menarik masyarakat gitu, Mbak. Jadi kalau buat UNISA sendiri gimana nih, Mbak? Musibah atau berkah? Musibah dikit, berkahnya lebih banyak. Dibalik, amin, amin, amin. Amin, Pak. Iya, itu yang diharapkan. Awal-awal sih kayaknya musibah banget ya, Pak ya. Jadi kayak gegap gempita gitu. Tapi akhir-akhirnya, oh ternyata sudah tahu flow-nya kayak gini, jadi adaptasi. Ada peningkatan nggak, Mbak? Banyak membantu. Kalau PMB di tempat kami kemarin memang kami menurun sekitar 20%, gitu. Mbak. Memang ada penurunan. Ya. Ada penurunan. Cuman untuk tahun ini kita sudah tahu apa ya namanya step by step-nya, ya, triknya. Jadi sudah bisa berstrategi kembali. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cinta. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mas Dani mau bertanya? Oh, diinfokan untuk para peserta untuk mengisi link presensi agar nanti mendapatkan e-sertifikat ya. Ada di kolom chat. Sepertinya nggak ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu. Oh baik, tidak ada katanya. Baik, terima kasih Mbak Sinta dan Pak Muntaha atas waktunya dan ilmunya yang sangat luar biasa yang dibagikan kepada kami siang ini. Mas Dani, kita mau sesi foto dulu atau gimana nih? Sesi foto dulu ya Mbak, kan kita nggak bisa ketemu jadi fotonya virtual. Ya Bapak. Ya, siap. Siap, Mbak. Mas Dani boleh dinyalakan kameranya.